setannya tuh songong. Kayak ngeledek gitu ya. Iya, bolak balik sampai lompat ke api unggun, Mbak. Wah. Dengerin aja. Ki, maafin cucu-cucu yang ada di sini. Itu tuh Cewek. pakai baju Belanda. Gini gue. Jangan gangguin gue cuma mau ngambil bantal gitu. Baru tuh pintu kebuka. Nah, yang jadi pertanyaan gue, ini monyet beneran apa monyet tanda kutip nih? Nanya tanda kutip. Oh, anjing, disebutin lagi. Iya. Iya. Lihat, anak kecil lari. Itu anak pakai baju merah. Dan kemari dong. pergi. Pojok, berdiri terus terbang. Bangsat. Merinding. Udah pegangan tembok gini nih tangannya. Masih ditarik dong, Masih kenceng ditarik. banget. Aku gak mikirin tuh gue pakai heels atau enggak, gue lari. Dan suaranya juga lari. Teh Puput. Bang Ben. Oke, terima kasih nih buat Teh Puput yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Chemistry pada malam hari ini. Oke, sebelumnya mohon maaf nih kepada subscriber. Kemarin kita sempat libur selama 3 minggu karena memang kebetulan lagi ada kerjaan, lagi ada proyekan. Jadi baru sempat sekarang untuk tag lagi. Dan buat yang belum subscribe, untuk subscribe, like, komen, dan hidupin loncengnya agar notifikasi saat kita upload kalian itu sampai. Jadi di sini saya jelasin konsepnya dulu Teh ya. Iya. Jadi konsepnya chemistry itu kita ngajak ngecamp narasumber, terus sambil ngecamp kita cerita-cerita misteri Teh. Oh. Tujuannya buat apa sih? Biar kita merinding bareng-bareng. Dapat Gitu Teh. chemistry-nya gitu ya. Iya, dapat chemistry-nya, dapat merindingnya. Ya, Nah, siap. untuk chemistry sendiri itu biasanya menceritakan pengalaman-pengalaman mistis Teh. Ya. Pengalaman mistis di saat Teteh kecil, saat sekarang, atau cerita-cerita yang pernah Teteh dengar tuh bebas diceritain aja, mengalir aja. Oke. Biar nanti nih kita yang di sini biasanya ke bawah nih Teh, ke bawah suasana merinding. Nanti rasain sendiri gimana sensasinya. Oke, langsung aja Teh, diceritain dari mana, terus kapan kejadiannya itu, monggo diceritain aja. Itu kejadiannya udah lama banget ya, tahun 2000 berapa ya? Pokoknya waktu itu umur, ini ngomongnya bahasanya aku, gue, lu. Bebas. Bebas ya? Bebas, Waktu aku, gue, kamu gitu. Bebas. Jadi waktu itu tuh gue umurnya masih 21 tahun. Itu tuh baru pertama kali turun ke dunia kerja kan. Itu gue tuh kerja waktu itu di hotel. Oh, di hotel. Kalau sekarang? Sekarang di restoran. Oh, di restoran. Itu hotelnya tuh emang agak hotel lama. Terus juga tuh hotel, itu kan kalau kerja di hotel kan masuknya jam 6 pagi tuh. Itu kan belum ada orang gitu kan, masih sepi. Itu daerah mana Teh hotelnya? Oh, itu Mangga 2. Oh, Mangga 2. Jakarta ya? Jakarta. Terus dia tuh di sana hotelnya tuh ada di kitchen tuh. Kitchennya tuh kan kalau masih pagi tempat fingernya tuh sepi banget, nggak ada orang. Sepi. Emang bener-bener nggak ada orang sih. Itu kebetulan setiap pagi emang gue tuh selalu datang duluan gitu. Nah terus di situ tuh sering banget tuh kelihatan kayak ada bayangan-bayangan orang lewat. Terus keran yang mati itu kebuka sendiri. Itu kejadiannya pas banget berarti datang kerja ya? Datang kerja. Kan masuk kan sebelum ke locker kan pasti finger dong. Fingernya itu ada di kitchen deh, pokoknya di kitchen tempat orang-orang tuh nyuci sayur. Nah di situ kan yang masih gelap. Awalnya nyala lampu. Sebelum lampu nyala itu tuh ada kayak suka ada bayangan. Kan kalau finger kan kayak gini, terus gini kan. Nah di sini tuh kayak suka kayak sekelebatan gitu ya. Kayak gitu. Nah, bukannya kalau hotel itu ada beberapa shift ya, maksudnya dari yang pagi ke siang ke malam. Nah, itu orang malamnya nggak ada. Kan ini hotelnya kan kalau restorannya itu kan ada, kalau restoran yang 24 jam itu cuma di coffee shopnya aja. Coffee shopnya itu pagi 24 jam. Kalau bagian kitchen yang di pencucian sana itu nanti shiftnya jam 7 baru mulai. Karena kan nerima barang jam 7. Jadi itu masih sepi banget deh. Paling ada orang tuh di bagian ini pastry. Bagian masak roti. Nah itu tapi jauh ruangannya tuh kayak. Dan enggak satu ruangan sama tempat fingerprint lah ya. Enggak, itu jauh banget. Udah gitu di situ, terus di locker juga tuh sering.
kan kalau di loker lagi make up nih sendirian kan, terus itu emang selalu sendirian ya kejadiannya? kalau Maksudnya di hotel kan shift pagi nih, itu nggak banyak, cuman 3-4 orang gitu udah. Terus kebetulan tuh aku gimana ya, kalau lagi giat-giatnya kerja pasti datangnya duluan, pagi bener. Banget gitu kan, orang belum datang udah datang gitu, orang baru datang kita udah rapi, lagi tinggal duduk-duduk doang main handphone nunggu jam kerja gitu kan. Pokoknya udah prepare segala macem lah ya. Kayak orang yang gimana sih, semangat kerja gitu sudah. Nah terus itu kejadiannya Teteh sendiri yang ngalamin atau teman-teman Teteh tuh ngalamin juga? Iya, teman-teman aku juga sering bilang, dia juga sering ngerasain gitu. Berarti memang kejadiannya nggak nggak terjadi pada satu orang doang. Jadi kayak yang lain juga ngalamin. Dan gak cuman pagi, kadang yang shift malam nih. Shift malam itu kan shift terakhir tuh pulangnya jam 12:30, selesai beberesnya. Nah itu juga sering tuh di lift. Di lift, beda tempat lagi. Beda tempat lagi. Tapi untuk penampakannya dia juga atau berbeda gitu? Kalau buat penampakannya tuh beda-beda. Kalau di lift itu dia suka, kalau kan di lift ada CCTV tuh. Nah, yang ngelihat itu bukan orang yang lagi naik liftnya, tapi bagian security pengecekan, monitor. Kan ditanya tuh pas pagi-pagi, Pak, Bapak semalam pulang jam segini ya Pak? Iya tuh semalam saya lembur, katanya gitu. Bapak nggak ngerasain apa Pak? Bapak itu kan saya lihat dari monitor, kata dia gitu. Di belakang Bapak tuh kayak ada sosok gitu ya. Iya, ada ini. Yang benar kata si Bapak tapi itu. yang di dalam lift itu nggak ngerasa mungkin kali ya? Nggak ngerasa karena dia orangnya gimana ya, cuek deh gitu, nggak percaya hal-hal kayak gitu kan. Tapi si security lihat di monitor. Security-nya itu sendiri juga kan ya mungkin karena dia udah terbiasa ya, jadi udah nggak kaget gitu. Terus dia lihat, masa sih yang benar kayak gitu? Iya mau lihat kata dia gitu. Tapi masih ada tuh ketika direkam tuh masih ada. Terus pas dikasih lihat ke bapaknya, waduh, saya baru tahu tuh di belakang saya ada. Tapi sosoknya tuh jelas. Kayak bayangan. Kayak bayangan aja. Pokoknya putih. Tapi gimana sih kayak di film-film horor? Iya kayak gitu, persis kayak di film horor. Coba bayangin aja kalau emang bener-bener yang ngalamin kayak gitu sih gimana gitu. Tapi kalau Mbak Puput sendiri, Mbak Putri sih? Mbak Puput, benar. Nah, itu kan kejadiannya sama orang lain teh ya. Nah, lu sendiri tuh pernah ngalamin gak sih yang di lift itu, maksud gue ngerasain gitu segala macam? Kalau ngerasain sih sering, tapi kan karena emang dasarnya gue tuh nggak pernah bisa lihat, jadi cuman bisa ngerasain doang, sama kayak dengar suara gitu. Kalau ngelihat sih alhamdulillah enggak belum ya? Pernah dikasih tahu sampai sekarang. Jangan sampai lah. Iya, jangan sampai makanya. Tapi berarti lu pribadi ini bukan tipikal orang yang peka atau segala macam, enggak lah ya? Peka sih peka. Cuma kalau buat ngelihat sih sampai nampakin nggak pernah. Nggak pernah ditampakin. Soalnya narasumber kita pernah teh di sini. Itu tuh dia memang ngelihat jelas gitu, dan ritmenya tuh sampai bulak balik nggak sekelibatan enggak, dia tuh jadi songong, setannya tuh songong kayak ngeledek gitu ya. Iya, bulak balik dan itu jelas. Nah makanya gue nanya, lo tuh peka atau enggak? Berarti untuk melihat jelas sih enggak ya, alhamdulillah ya. Cuman ngerasain, denger. Nah terus kalau misalkan lo ngerasain tempat-tempat kayak yang serem, angker atau segala macem, biasanya ada imbasnya nggak sih teh kalau lu pribadi? Imbasnya dalam artian gini, ada beberapa narasumber kita juga pernah, itu tuh setiap ke tempat yang angker baru serem itu ada aja kayak mual, kepala pusing. Oh kayak gitu nggak pernah sih, paling kalau emang tempatnya tuh benar-benar angker, serem, begitu masuk nih kan gue tuh orangnya emang kalau udah di mana-mana tuh baru masuk ruangan baru atau nginep tempat baru selalu salam kan. Terus udah gitu bagus itu salam nih, tiru nih. Kalau tempat baru angker belum pernah didatengin, salam sama ke ahlul bait sampai punya tempat. Jangan asal nyelonong, apalagi kencing sembarangan, blow on. Iya kayak gitu. Soalnya kan kalau prinsipnya gue sih ya, kalau datang ke tempat baru pasti kan ada penunggunya
Betul. gitu kan, apalagi kalau dia nggak suka nih sama tingkah kita yang songong gitu kan, jadi harus Betul salam. betul, setuju tuh. Pasti. Gue juga kayak gitu sih. Gue pribadi nih deh, jujur, gue pribadi orangnya penakut. Iya sama sih. Gue ke tempat-tempat begini nih, konten kayak gini tuh cuma kebutuhan buat channel itu gue. YouTube. Kalau gue berdua doang nih, kita berdua doang nih, gue nggak Iya. berani. Oh nggak berani. Nggak berani karena memang di belakang kan ada. Next kayaknya bikin konten uji nyali kali ya. Anjir. Saya tidak mau. Tapi gue sambil ngopi ya. Ini air udah matang nih. Ya, boleh. Lu minum aja nggak apa-apa, ngerokok juga nggak apa-apa. Kalau ngerokok, kalau gue mau ngerokok ntar. Tumpah. Shit. Harta pilih sana. Agak full. Oke teh, lanjut. Setelah di tempat itu ada di tempat lain lagi nggak, atau pengalaman lain lagi nggak? Ini baru di tempat kerja. Nah, lu di mana tuh? Yang sekarang nih, tempat kerja yang sekarang. Di Di restoran. daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Jauh anjay, Kelapa Gading. Iya ini. Rumah lu di mana tuh? Sini Mampang. Oh, Mampang. Anjir, Kelapa Gading. Naik motor? Enggak sih Pepe, naik kereta. Oh, naik. Turun di mana? Turun di kota, Terus? naik lagi busway. Oh, Gitu. PR banget ya. Terus gimana tuh, gimana? Jadi kan ini baru buka nih mall. Mm-mm. Bukan mall sih, restorannya Mm-mm. baru buka. Nah, konon katanya tempat yang dibangun restoran gua kerja ini udah lama banget kosongnya, Kosong. sampai 3 tahunan gitu. Dibangunlah restoran gue ini nih. Terus waktu itu tuh jadi si pemilik restoran gue ini nggak percaya sama yang namanya hantu, Mm-mm. sama yang namanya makhluk astral. Orang luar, maksudnya bukan orang Cina, Indo, orang Cina. Chinese ya. Dia tuh nggak percaya. Waktu kita lagi baru jadi tuh bersih-bersih Mm-mm. selama seminggu. Nah, pas hari terakhir itu kesurupan. Masal. Iya, ada 4 orang kesurupan. Kesurupannya tuh gantian. Nah, ada pesan-pesan nggak? Biasanya kalau kayak gitu kan, misal kayak kesurupan masal nih, lu ngapain bangun kagak izin? Ada pesan yang disampaikan kah, atau cuma nangis-nangis doang, tawa-tawa doang? Jadi kita meeting nih, meeting kan mejanya gede banget nih, terus pada duduk kan, karena social distancing, agak jauh-jauhan tuh duduk. Nah temen gue tuh ada tuh satu, dia sih katanya ada pegangan dari kampung. Dia tuh- Cewek, cowok? cewek, mbak ini cewek nih, dia punya pegangan. Terus dia tuh dari awal masuk udah bilang, kak aku mau. Nah, kata itu berarti dia gitu. tipikal orang yang Nabrak tuh kayaknya, punyanya dia masih penuhnya. apa sih namanya, bentrokan energi Iya, mungkin. bentrokan energi. Anjir, so tau banget gue. Udah tuh, terus udah di situ kebetulan tuh gue duduk di sebelah dia dong. Nah, oh berarti emang lu ada di lokasi pada saat itu? Ada, itu kan gue lagi buka meeting di situ. Terus gue kayak emang tuh gue udah hawanya beda duduk di sebelah dia. Semenjak dia bilang, kak kepala aku pusing, mual, ditambah lagi dia lagi dapet Anjir, terus nembus. lengkap banget ya. Iya, langsung kayak aduh fatal banget nih anak nih. Gue udah wanti-wanti nih sama dia nih, karena dari awal pun gue tuh ngelihat dia tuh udah yang nari-nari. Gue tuh lagi bersihin ruang Tapi dia VIP. sadar. Terus gue ngelihatnya dia tuh, Anjing, merinding gue iya langsung gue bangsat. langsung kayak merinding ngelihat dia nari-nari tuh kayak yang gitu, kayak yuk kenapa sih kak, kata dia, bagus nih kalau kita di restoran ini hiburannya tari jaipong. Nah iya, Tapi dia sadar, diajak ngobrol. Yuk jangan kayak gitu, gue merinding nih gitu. Enggak, gue merinding lagi nih serius. Terus yuk jangan kayak gitu, yuk gue merinding nih. Terus kata dia, iya kak, aduh kak aku mual nih kak. Dia udah mulai kayak gitu. Ya udah deh, lu istirahat dulu deh. Udah dia istirahat, udah gue kelar bebenah tuh. Terus gue bilang, ayo meeting gitu. Besok kita mau opening nih, ya meeting dulu. Udah meeting, dia duduk di sebelah gue, dia nyender lagi kayak gini. Kak aku pusing, disenderin dia, tiba-tiba gue merinding. Anjing. Kayak Bukan dia yang nyenderin kali ya? Iya, bukan dia yang nyender sih kayaknya. Terus gue bilang, aduh merinding. Ini bocah kayaknya udah beda nih dari matanya. Soalnya dia udah kayak begini aja nih, duduk begini, terus begini. Kosong aja tatapan matanya. Yuk mau minum, dikasih air anget. Tapi nggak gini. Tapi meeting nggak mungkin lu doang, berdua dong, pasti Iya, banyak itu kan rame-rame. dong. Nah, Anak mereka tuh nggak pada sadar. Nggak sadar. Ya, terus ada tuh satu lagi namanya Mbak itu Mbak Ria namanya. Nah Mbak Ria ini juga, Halo Mbak Ria, kalau nonton. maaf ya Mbak Ria disebut-sebut nih namanya. Terus Mbak Rianya bilang, kayaknya Ayu ketempelan nih
kata dia gitu kan. Terus udah gitu apa masa sih, tapi sebenarnya gue udah ngerasa sih, cuman gue nggak mau ngomong, takut anak-anak parno kan. Takut anak-anak panik lah. Iya panik. Terus udah tuh pas gue baru mau buka meeting, tiba-tiba dia begini dong di samping gue, terus nangis gitu, pulang pulang apaan anak minta pulang lagi. Udah kayak gitu kejang-kejang dong dia. Anjir. Kejang-kejang dibukain sepatunya, nendang-nendang ya kan. Terus kata temen gue, ini dia kesurupan gitu. Nah terus meeting gimana? Chaos dong. Bubar semuanya. Terus ada yang azan, terus itu ada yang baca ayat kursi, ada yang gak mempan. Panik lah ya istilahnya. Langsung pada panik. Terus anjir gimana nih? Terus bilang sama atasannya gak percaya. Kata dia ini dia kecapean, gak mungkin kerasukan. Iya, bukan orang Indonesia. Iya. Kalau orang Indonesia mah saha maneh. Aing macan. Setuju sombra. Terus satu yang salah satu. Patrol tadi ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4. Terus satu udah kan. Mencar-mencar nih anak-anak nih semua. Tapi dalam satu ruangan. Udah terus udah mencar-mencar. Nah si Ayu nih udah dicoba-coba dibaca-bacain, terus dikasih minum, terus di amanin gitu kan. Udah sadar nih dia, dipindahin tuh ke ruangan yang energinya nggak begitu kuat gitu istilahnya. Dibawalah dia ke depan. Udah dia pindahin ke depan, udah nih mau dipulangin nih semua anak perempuan. Di itu tempat meetingnya malam apa siang sih? abis maghrib jam 6:30 deh. Udah pindah ke tempat lain, di meja lain itu satu lagi cewek. Tiba-tiba lagi duduk, lagi nyatet, pingsan. Udah pingsan, nangis, nggak bersuara. Anjing merinding nih. Cuman diam terus gitu-gitu. Seg-segan ya? Seg-segan tapi nggak keluar air mata. Udah sedih aja mungkin hawanya sedih aja gitu kali ya. Hawanya dia sedih. Udah terus dikasih tahu lagi nggak mungkin ini nggak kesurupan, mereka cuma kecapean anjir. Iya, kayak gitu. Bos batu anjing. Gue tuh gregetan banget. Terus mereka nyetelin apa? Musik sound itu disetelin lagu-lagu lantunan. Lucu nggak? Astaga. Udah makin di situ akhirnya gue minta izin tuh ya kan ke yang muterin lagu, boleh gak ini gue ganti sama lagu-lagu ruqyah, maksudnya surat-surat ruqyah gitu kan, ayat suci lah. Iya. Pas gue setelin itu 2 orang lagi dong nambah, yang satu cewek yang satu cowok. Nah gimana tuh yang cewek ini si Baria yang kesurupan. Oh si Barianya. Nah Baria Anda bagaimana Baria? Baria ngobatin Ayu, terus Baria yang kesurupan. Mungkin pindah kali ya dari si Mbak Ayu itu ke... Tapi beda sosoknya. Beda. Kalau si Baria dirasukinnya sama cowok. Iya. Ada pesan-pesan kah atau gimana? Nah dia nggak ada pesan, dia cuma bilang apa sih dia bilang, pertama tuh dia bilang mau benerin peci gitu. Anjir, pertama kerasukan minggir saya mau benerin peci kata dia. Di situ tuh gue langsung kayak merinding. Suaranya jadi cowok dong Baria. Jadi cowok bener. Iya. Jelas. Langsung kayak anjing dia cewek tapi mau benerin peci ya? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Terus dia berontak. Terus udah gitu ganti manggil bojoku mana. Bojo tuh artinya istri ya? Iya. Ini aneh, makin aneh. Udah si Lia sama Ayu kelar nih, Baria sama si Sahirin. Kalau yang satunya lagi tuh apa tuh? Yang si Sahirin ini diem doang. Oh diem doang tapi bolak-balik gitu. Kayak orang bingung. Tatapannya kosong pasti. Kosong iya. Terus dia bolak-balik. Ditanya kenapa? Wah ini keikut juga nih. Terus jadinya tuh nggak jadi meeting apa dibubarin apa gimana? Nggak jadi meeting lah, semuanya bubar. Berarti openingnya tetap besok atau diundur? Nggak jadi opening. Harusnya kan itu kan meeting Sabtu. Opening tuh harusnya Minggu. Senin PSBB kan. Dan harusnya hari Minggu itu opening, nggak jadi opening dong kita. Libur. Dan besoknya udah PSBB. Nggak jadi launching. Nggak sempet buka dong. Nggak sempet buka akhirnya. Gara-gara Anda Maharuk Astra. Iya, gara-gara mereka. Tapi itu beneran kayak merinding banget sih. Dari pintu belakang masuk tuh udah berasa. Tapi itu kan lokasinya di dalam mall ya? Iya di dalam mall.
yang maksudnya notabene-nya kan kalau dalam mall itu kan pasti banyak orang. Iya, banyak orang. Banyak tempat-tempat lain juga. Tapi kalau di mall kayak gitu kan mereka kan ada sama aja lah, kayak ibaratnya kita rumah. Terus di dalam komplek kayak gitu. Beda-beda kan. Jadi setiap tenan pun tuh pasti ada pernah ngerasain hal-hal kayak gitu. Karena memang sebelum mall itu dibangun kali mungkin ya. Iya. Nah terus kalau misalkan Mbak Puput sendiri nih, kalau untuk menyikapi hal seperti itu biasanya yang Mbak Puput lakuin itu apa sih? Kayak misalkan kayak tadi nih Mbak Ayu, siapa sampai Mbak Ayu bener? Iya, Mbak Ayu lagi kayak gitu, biasanya Mbak Puput biar nggak kesuges, nggak keikut ke bawah kerasukan itu biasanya Mbak Puput apa gimana? Apa ada pegangan atau ada cara-cara sendiri yang Mbak Puput lakuin? Kalau gue sendiri sih percaya nggak percaya ya sama gituan. Dibilang nggak percaya tapi ada. Dibilang percaya tapi ya belum pernah gitu. Kayak ya alhamdulillah sih belum pernah dikasih tahu. Berarti Mbak Puput mau nih. Nggak mau cuma maksudnya ya dibilang penasaran cuma nyikapinnya kayak kita tuh alamnya beda, emang kita berdampingan, emang Betul. mereka ada, cuman kalau kita nggak ngusik mereka nggak bakalan ngusik kita. Masing-masing lah istilahnya. Iya, gitu. Jadi kan ada agama masing-masing, kita kayak berlindung sama agama aja, kayak misalkan kita ada Allah ya berdoa minta dilindungin, setiap keluar rumah baca doa gitu. Nah tuh guys, minta dilindungi. Mbak Puput udah memberikan pesan nih buat kalian semua, gimana nggak bijak kan Mbak Puput. Biasanya gue yang ngasih pesan. Sekarang Mbak Puput. Apa ganti nih hostnya nih? Jangan. Kalau diganti host ntar berabe saya, nggak punya keahlian lain soalnya. Nah, terus nih Mbak, biasanya nih kalau saya pernah dulu pribadi punya pengalaman juga ngalamin itu sama kerasukan massal. Waktu itu saya jadi gue yang cerita nih, nggak apa-apa ya. Mumpung ingat. Jadi waktu itu saya pernah, saya anak pramuka. Waktu itu pernah ikut buper persami di daerah Cibubur. Nah waktu itu kebetulan lagi acara hari ulang tahun Depak kalau nggak salah. Nah itu sama kayak gitu, kerasukan massal. Cuman yang kerasukan itu ngomong, ngasih pesan. Ngasih pesannya kayak gini. Anjing merinding gue bangsat. Ngasih pesannya gini. Makanya kalau ada merinding lagi, beneran gue merinding banget. Makanya kalau di tempat kayak gini tuh jangan berisik di WC, jangan bercanda di WC. Saya ngerasa keganggu, saya ngerasa kalian mengusik ketenangan saya. Itu pesan dari orang yang kerasukan. Nah makanya tadi gue kenapa nanya ada pesan nggak, ada segala macam. Biasanya kalau kayak gitu kan entah mereka keganggu, entah mereka ada yang merasa terusik. Makanya gue selalu nanya ada pesan nggak, ada pesan, karena gue waktu itu ngalamin kayak gitu. Dan memang kejadiannya tuh orang-orang yang kerasukan itu dia pelakunya. Dia yang berisik segala macam di WC. Kalau setahu gue emang WC di Cibubur itu memang kan agak serem dan letaknya tuh jauh-jauh. Jauh-jauh. Nah waktu pas kerasukan massal itu parahnya lagi ada yang mau sampai lompat ke api unggun, Mbak. Jadi api unggun gede, ada yang mau lompat ke api unggun. Nggak tahu mau bunuh tuh orang ke api atau segala macam, gua nggak paham. Untungnya di situ ada gua jadi refleks gimana gitu, ada orang mau loncat ke api unggun, gue bagel, jebret, dia jatuh, dipegangin langsung jadi macan. Anjing merinding gue bangsat, jadi macan dong. Terus dia ngomong gitu, abis gue bagel dia jatuh, dia jadi macan dong. Anjir, jadi macan, jadi gagah banget. Gue yang tadinya bisa bagel dia jatuh, gue nggak bisa ngelagahin dia abis itu. Anjing merinding lagi gue. Nih diomongin doang langsung. Kayaknya ada nih orangnya di sini. Jadi macan langsung mau nyakarin gua. Mau nyakarin gua. Pokoknya gua yang tadinya gua bagel dia jatuh, itu jadi gua nggak bisa ngelagain dia. Dan akhirnya panitia waktu itu manggil kuncen yang memang
istilahnya apa ya, yang jaga di Juru Buperta kunci itu, lah juru gitu. kunci di Cibubur. Dipanggil, nego-nego segala macem, dia bilang gini yang gue inget, anjing udah ini aja, Ki, maafin cucu-cucu yang ada di sini kalau udah berisik, kalau udah ngeganggu Aki, karena mereka nggak tahu Aki di mana, lokasinya di mana. Negosiasi. Ada yang ya riuh lah tuh kesurupan masal, ini nangis, cekikik, anjing cekik, Banyak dong berarti. cekikikan, suara kunti anjir, kacau banget itu pada malam hari itu. Akhirnya pas si kuncen datang, pingsan satu-satu, pingsan. Akhirnya yang si pelaku yang berbuat berisik itu dibalikin lagi ke tempat kamar mandi itu, disuruh minta maaf. Tapi udah sadar. Minta maaf, suruh berjanji nggak mau ngulangin lagi, nggak mau berisik lagi. Dan akhirnya alhamdulillah tuh kelar sampai situ. Nah, kenapa sih gua cerita mumpung inget? Karena menurut gua pribadi nih Teh Bobot, berarti di situ kan ada pelajaran yang harus kita ambil. Yang kita nggak boleh berbuat sembarangan di tempat-tempat baru, di tempat-tempat yang angker. Harus tahu sopan santun dimanapun kita berada, gitu. Jadi nih buat kalian nih, kalau misalkan kalian berkunjung ke tempat baru, entah itu alam, gunung segala macam yang kiranya itu angker, ya sebisa mungkin sopan santun dijaga, tingkah laku dijaga. Karena menurut gua gitu Mbak Putri, seperti Mbak Puput, kayak yang Mbak Puput bilang, kita hidup berdampingan, selama kita nggak saling mengganggu, insya Allah mah nggak diganggu gitu. Karena memang mereka nggak kelihatan kan, kita nggak ada yang tahu. Nah jadi gue yang cerita. Gak apa-apa, ini mumpung gue ingat. Soalnya tapi mungkin gimana ya, ya emang sih biasanya namanya orang kerja kan pasti ada yang kayak pakai penglaris gitu bisa. Nah mungkin mereka tuh kayak ngerasa nggak suka gitu kan, atau mungkin yang dibawa usil gitu kan, ya namanya bentrokan gitu kan. Udah gitu juga kan mereka tuh yang ada penunggunya gitu suka ngomongnya tuh kayak si cowok tadi tuh Sairi itu kan dia bencong, terus dia suka ngomong kayak itu lu gitu. Iya dia suka latahan yang nggak bener lah, nggak bener gitu. Mungkin dia kayak risih lah mungkin ya, ini orang kotor banget gitu, ini ke tempat gue gitu, ngomong kayak gini gitu. Bisa jadi itu pemicunya kayak gitu. Makanya waktu itu aku sering bilang di sini kan toko baru, dari sebelum masuk nih udah dibilangin jangan aneh-aneh ya, jangan apa, karena waktu opening toko 1 pun ada juga kayak gitu. Cuma kalau waktu itu tuh aku tuh dikasih liatin di toko 1 tuh cewek pakai baju Belanda, lagi duduk nyender di meja, kayak noni Belanda lah ya. Bukan, maksudnya bukan orang pribumi gitu ya. Iya, bukan orang pribumi. Itu waktu itu aku juga nyangkainnya itu orang maksudnya mungkin ini kali ini yang tamu. bos atau tamu gitu, orang posisinya udah buka, udah terang, terus lagi nyapu, terus tiba-tiba ngeliat, ya gue tuh orangnya kan yang kayak maksudnya nggak nyangka itu dedemit. Ternyata pas ditanya sama anak shift malam, gue bilang sama anak malam gini, tadi ada tamu tuh siang cantik banget di situ gitu kan. Tamu siapa sih? Ngigo lu ya, orang area itu ditutup kata dia. Ditutup? Terus itu siapa? Itu area ditutup kata dia. Emang ditutup itu nggak dibuka kata dia. Terus tadi gue liat siapa dong? Siapa emang lu siapa? Kata dia gitu. Terus pas gue ceritain tadi tuh gue di situ ngeliat cewek cantik banget pakai baju pengantin, tau gak? Gue pikir dia habis priwet, terus dia makan di sini. Nggak ada lihat, nggak ada buka kata dia gitu. Terus pas anak malamnya satu lagi lewat, apaan kata dia gitu. Apaan kata dia. Ini itu cewek cantik katanya, dia ngeliat cewek cantik, orang kita nggak buka ya ruangan itu kata dia. Itu mah yang sering gue lihat malam-malam. Berarti gitu. Bukan bau doang ya? Iya, jadi itu emang kayak penunggu ruangan itu, tapi nggak pernah ganggu. Tapi ya tetap aja anjir, gak nyangka gitu. Iyalah, tetap aja kalau yang nggak sengaja ngeliat loh. Iya. Tapi intinya dia mah nggak ganggu kan ya, cuman maksudnya sih. Cuman memang dia menunjukkan eksistensinya tuh, dia ada di situ gitu. Notice ke orang-orang. Iya, kalau dia tuh ada gitu. Nah, kalau Mbak Puput pribadi nih, kalau
tempat ini tuh menurut Mbak Puput sendiri gimana nih? Sebenarnya gimana ya, pas pertama tadi jalan ke sini juga udah berasa sih. Udah berasa takut. Sebenarnya berasa takut. Tapi sosok berani. Sama kayak saya juga sebenarnya sangat penakut. Sosok berani. Terus pas udah nyampe sini, sebenarnya duduk di sini juga sebenarnya kayak ngeliat kanan kiri gitu, kayak sebenarnya pasti ada nih. Sebenarnya gue ngerasa ini. Gitu. Tapi kayak udah deh dibawa santai aja. Iya, dibawa santai aja. Soalnya kalau dirasain kayak makin jadi terus ntar gue jadi kesurupan gimana? Jangan, gak ada yang ngobatin. Enggak, kalau di sini mah insya Allah nggak ganggu. Cuman memang ya kayak gitulah. Kalau misalkan kita omongin segala macam, nggak tahu kenapa ya, ketika kita ngomongin mereka itu kayak relate gitu ke mereka gitu, sampai gitu ke mereka. Jadi entah merekanya yang hadir atau gimana, gue nggak paham juga sih. Tapi setiap kalau kejadian kayak gitu, kalau gue ngomong kayak tadi nih, kayak gue ceritain macam segala macam tuh gue langsung merinding anjir. Mungkin apa ya, mereka kayak kita deh gitu. Misalnya kita diomongin orang nih, pasti kita tahu nih, kita dengar. Dia juga kayak gitu mungkin. Berarti sekarang Mbak Put masih di restoran itu? Masih sampai sekarang. Tapi posisinya belum opening. Tapi kita udah terima take away delivery kok. Nah, berarti walaupun belum opening masih bisa order lah ya, masih cuman take away ya. kayak gitu sih ya, walaupun belum buka juga nih. Kalau namanya restoran sering itu kan gede banget ya, restoran tuh gede banget, ada 102 meja, bayangin. Terus ada VIP-nya tuh 4, VIP-nya tuh gede-gede banget, setiap hari harus dibersihin. Dan yang masuk yang masuk itu cuman sehari tuh 6 orang lah. Iya, di tempat gede gitu aja. Iya, 6 orang. Terus gue kayak gitu, gue kalau datang kan shift pertama nih, gue selalu shift pertama. Shiftnya tuh masuk jam 11, walaupun udah siang ya kan. Tetep aja kalau sepi mah. Gue ke kitchen, apalagi ya namanya Cina kan ya, perhitungan kan. Listrik kalau nggak dipakai matiin. Ya masa ya gue bersih-bersih nyalain dulu. Tapi pernah tuh waktu itu tuh gue datang pagi nih. Gue masuk tuh ke ruang VIP, gue masuk VIP 5 sama VIP 3, VIP 3 sama VIP 5. Gue masuk ke dalam, itu tuh emang berasa banget, merinding banget, itu langsung merindingnya sendiri tuh, maksudnya? Sendiri, merinding gak ketolongan, tau gak? Cuma gara-gara mau ngambil bantal terus masuk ke dalam. Dan gue sosokan kayak aman kali ya nggak nyalain lampu, orang cuma ngambil bantal doang kayak gitu, sosokan berani. Udah begitu gue ambil tuh bantal, ada suara barang jatuh. Anjir, makin dan jatuhnya di sana. Makin panik dong. Ya panik lah, langsung kayak gini gue. Makin salah sendiri, bukan nyalain untuk lampu. Ya maksudnya kan cuman bentar doang ya, gitu kan, daripada ntar gue nyalain lampu tiba-tiba ada sesuatu yang gue lihat gitu kan, mendingan gue nggak lihat gitu kan. Udah itu emang merinding banget, bener-bener kayak yang gimana sih, kayak orang yakin bukan minta temenin dah, kan semuanya udah dikasih kerjaan masing-masing. Udah punya job masing-masing gitu, ya. Kayak misalkan nih lu pegang area ini ya, ntar satu lagi sana jauh, jadi kalau mau manggil juga ya nggak mungkin dong. Udah terus gue cari-cari barangnya, gue benerin apa enggak ya, barang yang jatuh gue benerin apa enggak. Berani ya, juga gitu. Put. Terus pas gue cari-cari barang yang jatuh tuh nggak ada yang jatuh. Anjir, cuma tapi, suara doang iya, ya? tapi suara doang. Terus gue bilang, aduh, jangan ganggu. Dia ngenotiks gitu doang sih mungkin. Iya, dia mungkin kayak ini orang yang so berani nih gitu. Gue ada nih, Gitu. anjir. Pas gue mau keluar buka pintu, udah mana tuh pintu kan ditariknya susah banget ya, karena nggak ada cantelan gitu. Kalau kata gue dipegangin dulu. Aduh ini susah banget, gue bilang gitu. Aduh ini susah banget, gue sampai nangis. Pengen nangis. Anjing, nangis. Saking takutnya kayak, ini lampunya gelap, mau nyalain lampunya di ujung sono. Gue kan tinggal keluar PR doang. lagi. Iya, ntar gue matiinnya PR lagi. Sudah gue gigit. Akhirnya aku buka juga. Pas gue keluar langsung keringet dingin dong gue. Terus temen gue lewat, "Lu kenapa?" "Gak apa-apa, ntar aja gue ceritain." Gue takut, langsung kayak pengen nangis, udah pucet banget tuh muka. Langsung gue minum, gue duduk. Keringet dingin, terus temen Mbak lewat nanya. Iya, pas udah banget saya keluar, dia lewat bawa ember kan. "Kenapa lu?" Kata dia gitu. Dengan santainya tuh, dia nggak ngeliat muka gue yang pucet banget itu. Enggak, ntar gue ceritain, ntar istirahat gue ceritain. Langsung bilang kayak gitu. Terus gue langsung lari ninggalin tuh tempat. Langsung gue lari, minum, duduk, langsung astagfirullahaladzim.
pas sambil buka pintu tuh gue sambil ngomong, jangan gangguin gue cuma mau ngambil bantal gitu. Baru tuh pintu kebuka. Sumpah. Dan salahnya gue tuh masuk ke ruangan nggak bilang misi, karena kan pas gue masuk kerja udah bilang permisi. Jadi menurut gue kan udah cukup sekali aja, udah cukup mungkin. sekali aja. Ternyata pas gue masuk tuh gue nggak ada feeling apa-apa. Pas masuk tuh cuman kayak masuk Ya karena cuman kan mau niat ngambil bantal doang kan. Terus ke situ terus sambil nyanyi lagi kan gue kan gitu. Ngilangin panik ya. Iya, ngilangin panik, nyanyi. Sebenarnya nyanyi rasa takut sih. Soalnya karena tahu di ruangan itu banyak. Terus masuk. Kok tuh pas selesai nyanyi langsung jatuh. Mungkin dia nggak suka kali. Iya, nunggu berhenti dulu nyanyi biar kedengeran. Kedengeran. Anda jangan sekali Anda. Aduh, sumpah itu langsung merinding banget. Gimana kalau dikasih tahu gitu kan, udah langsung kayak udah langsung keluar. Terus di kitchen juga pas masuk mau naruh alat bersih itu sering banget di situ lampu tuh kayak kayak di film aja. Iya, padahal itu kan toko baru, masa iya lampunya udah rusak. Sering kayak gitu. Terus mesin cuci piring tuh suka nyala dong, padahal nggak ada orang. Merinding banget sih sumpah itu. Kalau ada di posisi gue tuh mungkin kalian kayak melambaikan tangan ke kamera kali ya. Nyerah gitu. Nyerah. Mungkin apa ya? Berarti sifatnya bisa dibilang jahil kali ya. Iya sih? Jahil. Iya, bukan yang jahat dalam artian tiba-tiba langsung nampakin segala macam. Dia mau nguji iman mungkin ya. Gitu. Jadi kayak ya kalian yang gimana ya, harus kuat-kuat aja sih kalau ngerasa tempat kerja kalian atau tempat main kalian itu tempat angker kayak gitu, harus kayak jangan usil lah, jadi iseng. Masing-masing aja. Dan gue tuh orangnya iseng ya di rumah gue nih. Anjir, di rumah iseng? Iya, bukan iseng kenapa? Nih, gue tuh kadang kalau malam nggak bisa tidur apa kebangun nih. Gue kan orangnya suka sholat malam gitu kan. Alhamdulillah. Nah, itu semoga tertular kepada saya. Saya ini sholat masih jalan terus. Suka ada aja gitu godaannya. Di kamar mandi. Contohnya? Nih. Kamar mandi, jadi rumah gue tuh bisa dibilang kayak perkampungan. Masih daerah mana sih Mampangnya? Ini Mampang Krukut. Mampang Krukut, deket tol dong. Belum, masih kesini. Mau keluar Sawangan. Villa Mutiara. Iya. Villa Santika. Oh, Villa Santika. Tahu. Kan itu juga masih banyak pohon-pohon pisang gitu kan. Terus kan di belakang rumah gue tuh kebetulan tuh pohon pisang kan, kebun-kebun pisang gitu kan. Nah, pohon pisang mah dia pisang itu emang. Ada pohon rambutan juga, ada pohon belimbing juga, ya kan. Kurang serem apa itu rumah gue. Kita pakai ngelancong lagi. Diem. Kedengeran. Nah, terus Udah. itu kreo PA lanjut. Terus udah gitu pengen wudhu nih. Jam 2:30 dah. Terus dari pohon tetangga nih punya pohon rambutan, ada suara burung hantu. Empuk. Ya kayak gitu. Nah, terus itu kan kalau orang lagi sholat antara mau lanjut apa enggak ya, kalau udah denger kayak gitu ya. Jadi nggak konsen lah. Jadi nggak konsen gitu kan. Gue lagi wudhu, ada suara kayak gitu kan. Udah pengen ngibrit nih sebenarnya, tapi niat pengen ada yang disampaikan gitu kan. Udahlah, aku kan mau sholat, ngapain anjir, gue takut. Justru di situ Anda diuji, Mbak. Anjay. Anda mau lanjut sholat atau tidak? Enggak gitu kan. Iya benar. Terus Udah. akhirnya sholat. Alhamdulillah. Kelar wudhu nih, baru dia tuh ketawa. Pas keluar dari kamar mandi, gitu. Iya dia ketawa. Terus langsung udah merinding banget, langsung lari sejadi-jadinya. Nah, ini suara burungnya kayak gini nih Mbak nih. Kalau kedengeran di audio ya, ada burung celepuk. Terus Mbak abis dia ketawa, ya udah mau kayak gimana. Itu kalau udah denger kayak gitu kayak antara lemes tuh pokoknya. Iya udah kayak aduh gitu, pengen nangis. Terus itu gue langsung lari tuh ke kamar. Gue lari ke kamar, langsung kayak gitu. Udah terus gue sholat tuh. Udah nih kebetulan juga nih, nggak tahu kenapa ya, di sekeliling gue tuh pasti gue nemuin orang-orang yang kayak punya peliharaan gitu. Peliharaan apa nih? Ya kayak ilmu-ilmu gitu. Ngelmu lah. Nah tetangga depan rumah gue nih, itu katanya sih ya melihara monyet. Terus begitu
lagi sholat nih, baru Allahu Akbar, terus suara monyet dong. Tapi enggak, maksudnya monyet itu monyet beneran apa gimana? Nih, gimana ya? Kayak monyet yang gerutu, monyet tapi gerutu. Gimana tuh monyet gerutu? Gimana, men? Kameramen, gimana monyet gerutu gimana? Monyet gerutu gitu. Yang kayak gitu. Monyet berisik, monyet pokoknya berisik lah, bersuara lah pokoknya. Iya, bersuara kayak monyet di Ragunan, cuman dia tuh kayak nyampein omongan. Nah, yang jadi pertanyaan gue, ini monyet beneran apa monyet tanda kutip nih? Monyet tanda kutip. Oh, monyet tanda kutip. Monyet tanda kutip. Udah tuh sebenarnya tuh udah nggak fokus ya, karena dari awal tuh kan udah digangguin, itu sholat juga udah keringet dingin. Kalau kata orang bijak mah itu pisan emang ujian ya, Mbak. Iya, udah keringet dingin, udah mamana merinding gitu kan, udah nggak konsen, yang mau disampaikan, iya, yang mau disampaikan juga udah buyar ya kan, mau dicurhatin juga buyar, udah kayak gitu. Tetap sih udah dapet tuh sampai akhir, mau tidur nih, ada udah lagi selesai. Itu monyet nggak diem sampai jam, udah sampai ada suara di masjid orang suruh tahrim. Iya, tahrim, baru hilang. Emang begitu sih emang. Rata-rata memang kalau misalkan pernah juga kalau misalkan kalian yang nge-review episode sebelumnya, itu ada narasumber kita namanya Bang Bogel. Dia itu digangguin sama 11 makhluk, 11 atau berapa gitu, lagi tidur ditindihin, dikelitikin, dicubit-cubitin, pokoknya dia sadar dia itu lagi digangguin sama makhluk itu 11 dari jam 2 dan hilang bener pas saat tahrim. Iya. Memang rata-rata ada berani. Memang rata-rata seperti itu kali ya, maksudnya menjelang subuh karena udah mau azan mungkin mereka hilang. Ada matahari juga kali ya, jadi dia hilang. Tapi emang bener sih kalau di rumah itu tuh sering banget, pasti tuh mereka mulai nongolnya tuh kalau udah jam 2 lewat. Jam 2 lewat nih itu mulai tuh. Kalau gue tuh orangnya susah tidur cepet, jadi atau nggak suka kebangun tengah malam, jadi tuh sering aja gitu denger yang aneh, tapi nggak pernah ditampakin, cuma denger doang, terus ngeliat bayangan kayak gitu. Banyak juga itu, gue di rumah sendiri banyak banget, terus kayak sering. Nah itu ada korelasinya nggak sih, ketika misalkan kan dekat lokasi rumah itu kan ada penggusuran jalan tol baru segala macam, apa mungkin penghuni yang istilahnya mohon maaf tanda kutip itu kena gusur atau segala macam, jadi berkeliaran kah atau mencari tempat baru kah? Itu ada korelasinya nggak sih kalau menurut Mbak? Itu kalau di daerah situ katanya orang-orang sih emang banyak. Jadi emang dari dasarnya mereka tuh ada penunggu di situ. Kebetulan di rumah gue tuh di pas depan pintu rumah masuk gue tuh ada orang, bisa dibilang sih genderuwo ya, kalau tinggi gede gitu. Anjing, disebutin lagi. Iya. Ya itu Om Genderuwo ya kan. Dia tuh ada di depan waktu itu, jadi sempat tuh nyokap manggil gara-gara kan nyokap juga sering digangguin tuh. Kalau nyokap tuh seringnya tuh pagi-pagi. Kalau orang udah pada pergi nih, kan nyokap sendiri dong di rumah, udah pada sekolah, udah pada kerja. Pagi-pagi tuh jam 9 itu juga biasanya kan suka-suka ada tuh kalau di rumah-rumah jam pagi udah ada. Pagi. Nyokap lagi masak di dapur. Katanya ada yang jalan dari ruang tamu ke kamarnya dia. Dan itu ngeliat sosoknya nyokap. Lihat, anak kecil lari. Anjir, anak kecil lari Kata mama gini, Kak tadi pagi mama lihat, kata dia gitu. Anak kecil lari Kak dari ruang tamu ke kamar mama. Pas mama lihat nggak ada. Mama nggak kejar tuh? Enggak, mama kan orangnya emang penasaran. Udah mama lagi masak nih di dapur. Mungkin pas anak itu lari, mama mau lihat takut gosong kali ya. Jadi mama kelarin dulu tuh goreng. Baru lihat ternyata ini tadi siapa yang lari, kan ada sekolah gitu. Udah kayak gitu. Berarti mama asalnya. Kok gue juga manggil mama sih. Berarti nyokapnya Mbak Putri itu ngeliat-ngeliat juga ya kejadian-kejadian seperti itu ya. Sering. Nah berarti maksudnya bukan Mbak Putri aja kan yang kenotik seperti itu. Iya. Berarti memang secara keseluruhan dari penghuni rumah tuh sempat ngerasain. Iya. Kayak gitu. Yang lebih parahnya lagi waktu itu saya mantan nih. Anterin pulang. Siapa? Kreu kita bukan nih? Bukan. Oh bukan. Kirain kreu kita. Nah. Nganterin pulang kerja nih malam-malam. Jam berapa? 1:30 dah kan.
keluar setengah 12 ya, perjalanan sejam setengah 1 udah nyampe Depok. Dia pas boncengin gua kagak dikasih unjuk. Maksudnya dia nggak nampakin. Tapi gua udah berasa tuh pas belok. Ngerasa merinding. Udah mau sampai rumah. Udah pas belokan rumah tuh. Gua udah berasa nih merinding. Jangan sampai nih anak ntar pulang ditongolin nih balik sendiri. Soalnya yang udah mah begitu, kalau ngeboncengin gua nggak dikasih unjuk, giliran dia balik sendiri dikasih unjuk. Terus Bener aja, kuntilanak merah dong. Anjir. Pas belok pohon pisang, kata dia, pas dia udah nyampe rumah dia ngechat. Tadi aku lihat, kata dia, aku dikasih tahu, kata dia. Kasih tahu apaan? Kuntilanak pakai baju merah, kata dia. Napak nggak kakinya? Enggak, kata dia. Terus terbang, kata dia. Dia langsung kayak merinding banget. Merinding banget. Anjing. Dan pas jangan kemari dong. pergi. Bohong, demi Allah, kata dia. Udah besokannya dia nggak berani dong nganterin sampai rumah. Kalau di tengah malam nganterinnya sampai gang jadi. Jadi setahu gue ya kalau misalkan gue kan salah satu penonton setia jurnal tip. Iya. Jurnalisa. Nah, memang spesifikasi mereka tuh emang ada beberapa macam, Mbak. Putih, biasa, merah. Iya. Nah, merah itu kan yang terkenal kan? lebih ganas, lebih jahat lah istilahnya. Nah, itu dia ditampakin doang terbang apa sekalian ditawain apa gimana gitu. Dia nggak cerita diketawain apa enggak sih, cuman ngeliat. Dia cuma bilang ngeliat kan dia mau belok. Terus pasti ada pengkolan. Iya pasti pengkolan. Anjir. Di pojok berdiri terus terbang. Bangsat. Merinding. Terus udah anjing. Terus udah gitu dia langsung ngegas jadi-jadinya tuh. Udah gitu udah. Terus dia udah cerita kayak gitu, besokannya dia nggak mau nganterin lagi dan akhirnya gue jalan kaki lewat situ dong. Ya, kalau akamsi mah bebas, maksudnya udah terbiasa, udah tahu. Cuman kan awalnya gue nggak tahu tuh bang kalau di situ ada dia. Lu tahu pas si mantan itu cerita. Pas si mantan cerita. Awalnya nggak tahu. Nah kalau yang ini sering lihat apa nih yang ini? Yang ini. Dia mah nggak pernah ngantar ke rumah. Lemah banget ternyata. Alah. Lemah banget goblok. Udah kayak gitu kan. Resep bisa gue. Ternyata nggak cuma si mantan nih yang lihat. Ada nih mantunya si tetangga nih. Tetangga. Mantunya si tetangga ini kerja balik malam juga. Dia tuh lebih malam dari gua. Itu jatuhnya berarti kebun ya? Apa halaman rumah apa gimana? Halaman kosong, maksudnya tanah kosong tapi banyak pohon pisang, ada pohon belimbing, ada pohon pisang, ada pohon rambutan kayak gitu. Banyak. Iya kayak gitu. Nah kalau dia nih pas di pintu belakang rumah orang itu pocong merah juga. Kenapa merah? Maksudnya merah semua gitu loh di daerah situ. Ngeri banget gue. Kalau pengen pulang malam-malam jalan kaki sendiri tuh jadi kebayang gitu ya karena dengar cerita atau segala macam. Tadinya tuh gue nggak tahu dan tadinya tuh gue kalau pulang mendingan nggak tahu ya. Tadinya yang pulang jalan kaki gue masih kasih aja dengerin headset jalan nggak ada rasa apa-apa. Pas udah tahu ngibrit tau gue langsung lari. Sumpah merinding banget. Iya kayak gitu kan. Terus dia cerita pagi-paginya sama nyokap gue lagi nyapu gitu pagi-pagi ibu semalam. Tapi si kakak kalau pulang malam sering ngeliat gak bu? Ngeliat apaan teh? Sama kalau pulang malam bu ya ada aja bu yang ditongolin ke saya kata dia gitu. Ntar ada pocong bu kata dia. Ntar ada si Kunti kata dia gitu. Ada aja bu kata dia gitu. Nah, istilahnya orang situ ya maksud gua. Ketika akamsi mah biasa aja lah, nggak usah makin diganggu. Terus kayak kata nyokap ngomong gini. Hatinya kali mbak kotor. Gituin nyokap. Top juga nyokap. Iya terus kan emang ya anak klub malam gitulah kan, mungkin dia nggak suka juga kali dia kotor pulang, mungkin mabuk atau gimana gitu kan, kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah sih cuman berasa doang, tapi emang berasa banget loh. Berasa ya. Begitu belok, langsung bulu kuduk semua berdiri. Tiap malam lagi. Tiap malam dong lewat situ. Enggak ada alternatif jalan lain apa?
ada di belakang sana, tapi di belakang sana juga ada di pohon rambutan Ya, punya dia si bapak. pisan emang lempangannya ada semua berarti. Gelantungan di situ. Anjir. Sering banget duduk, tapi Enggak ada niatan pindah rumah, Mbak. itu baru pindah dari Jakarta ke situ, makanya awalnya beda. Kayak Iya, depan belakang kena dong. itu sekeliling situ, udah gitu sekeliling situ tuh katanya sih ya itu peliharaan semua sih, bukan maksudnya ada sebagian yang bawaan, ada sebagian yang Mungkin memang ada yang mungkin niatnya kita husnuzon aja mungkin buat menjaga atau segala rumahnya, macam. iya. Selama mungkin enggak ngeganggu dari segi fisik segala Oh. macam sih. Ya memang tempatnya mungkin. Iya, mungkin. Cuman kan ya tetap aja kita ngerasa gimana ya anjir. ya Namanya berasa- gituan. namanya kayak gitu ya kan, apalagi di kamar tuh kayak kalau gue tidur sendiri nih, kan kadang gue tidur sama adik gue nih, kadang kalau adik gue lagi ngerasa dia nggak mau tidur di kamar, jadi kan gue tidur sendiri. Iya, iseng berarti ya. nandainnya gampang banget ya kalau ada lu nggak di kamar berarti lagi ngerasain datang, sesuatu. lagi Iya. ada, makanya jadi gue tuh suka nggak bisa tidur gitu. Kenapa lu nggak tidur rame-ramean sih? Rame-ramean gimana? Menyokap gitu sama yang Muat lain. kamarnya kan nyokap gue, bapak gue, adik gue bertiga tuh. Kalau gue tempukin gimana? Adik gue berdua cowok udah di depan. Terus gue mau tidur di depan, gelaran. Daripada iseng. Kadang gue pindah sih, ntar adik gue yang cowok bilang gini, "Nah kasih kak sini kak, tempat gue," kata dia gitu. Gue takut, cemen banget sih. Nah adik gue juga pernah tuh bang, Nah gimana tuh? ditarik-tarik kakinya lagi tidur. Anjir ditarik-tarik. Iya. Jadi kalau apa ya, adik gue tuh orangnya penasaran nih. Tidur lah tuh dia emang baru pulang kerja tuh 1:30. Nggak cuci muka sih salahnya dia. Nggak cuci muka. Nggak bersih-bersih lah. Nggak bersih-bersih. Mungkin karena udah capek banget kali ya. Buka celana, buka baju, udah tuh tidur. Awalnya rep-repan. Ya rep-rep. Karena dia tidurnya tuh celentang gitu. Celentang terus tangannya begini. Tuh kan udah rep-repan. Nah yang anehnya lagi, abangnya itu kan si adik gue ini nih teriak kenceng banget kan, yang gitu-gitu. Adik gue yang sebelahnya nggak denger. Biasanya kalau rep-repan orang kayak gimana gitu, kita bangunin atau segala Iya, macam. kita sadar kalau dia teriak. Ini dia teriak, adik gue tuh yang sebelah nggak sadar. Padahal dia tidurnya katanya nggak pules banget. Nah terus Dia nggak denger. Kata adik gue yang pas adik gue udah sadar ini, gue tuh kayak udah mau mati, kata dia gitu, rep-repan, gak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin, kata iya. dia gitu. Itu gue udah sedih sih emang kalau rep-repan nggak ada yang nolong itu sedih anjir. gitu, gue udah Nah abis rep-repan tuh dia gimana tuh pas sadar? pas sadar dia harus cuci muka kan, wudhu. Ketarik-tariknya? Itu pas udah selesai sadar nih, kan dia udah sadar dari rep-repan, tapi masih agak berat kata dia. Tapi dia Masih udah bisa capek gerak. lah. Tapi dia udah bisa gerak. Bisa gerak. Ditarik dong sampai ke luar dari kasurnya, kan kasurnya itu kan kasur lantai, matras. Sampai dia turun dari kasur, ditarik sampai mentok ke pintu. Berasa itu dia. Berasa dia ditarik. Sampai dia narik tembok. Jadi kan ini dia tidur, ini kan jalanan, ini kan kamar nyokap. Nah, Bapak, tangan hilang. Biar gak panik aja kan. Nah gimana? dia udah pegangan tembok gini nih tangannya, masih ditarik, Masih kenceng ditarik. banget kata dia. Coba pengen istighfar tapi lidah gue kaku, kata dia, kayak nggak bisa ngucap, kata dia gitu. Mau nafas juga susah, kata dia gitu. Udah pas pagi-paginya dia cerita tuh, adanya ditolol-tololin, tolol lu, Gua bukan ditolongin. bukan ditolongin, kata dia gitu. Nggak denger, gue nggak denger. Dengan santainya adanya bilang nggak denger, udah mau mati gue, kata dia gitu. Terus lu gimana? Ya udah gue sadar tuh, kata dia gitu. Udah sadar langsung aja gue wudhu, terus gue tidur lagi. Iya kalau rep-repan mah kalau nggak ditolongin sedih sih emang. Kita seakan-akan udah minta tolong. Tapi Cuman nggak ada yang denger. iya nggak ada yang dengar. Kayak gitu. Udah kayak gitu deh pokoknya. Sering banget tuh di rumah tuh, aneh banget. Tapi mohon maaf nih ya, gue nanya, itu tuh sebelum Mbak pindah atau pas Mbak pindah tuh udah diselamatin lo, mengaji kah segala macem? Udah ya? Udah sering. Udah sering. Waktu pindah tuh kayak kan itu rumahnya kan setengah jadi. Sebelum mau bangun itu nyokap ngadain kayak ya syukuran kecil udah tetangga-tetangga doang gitu biar di ngajiin udah. Terus setiap ada acara kayak ulang tahun, acara apa gitu nyokap sering juga tuh yang Selamatan lah ya, pengajian gitu pengajian. di situ ya. Berarti memang
mungkin memang udah ada penghuninya lama mungkin yang udah. Tapi rumah Mbak itu maksudnya tetangga tuh deket, rumahnya berdekatan banyak atau berdekatan jadi banyak. Jadi nih rumah gue, ini di depan langsung rumah, ini jalanan tuh cuman ya 4 meteran dah. Iya, maksudnya enggak yang tipikal rumah yang jauh-jauhan, kebun banyak itu enggak. Udah rame ya. Jadi ini rumah, belakangnya baru kebun. Terus ntar sananya ada rumah banyak, baru kebun kayak gitu. Dan memang berarti cerita itu udah sebagian besar tetangga-tetangga memang mengalami juga. Ya sih, kalau begitu masih lebih lega sih Mbak, dalam artian karena memang bukan keluarga Mbak aja yang tahu, yang mendapatkan hal-hal seperti itu. Udah ya semakin kesini semakin biasa, semakin udah biasa aja, tapi kadang-kadang cemen. Iyalah, karena udah sering terjadi hal-hal seperti itu, jadi kayak udah biasa gitu ya. Biasa, tapi kadang-kadang ya masih tetap ada rasa ada takut. Rasa takut, namanya beda dunia kan, namanya Medi itu kan serem juga. Medi aja. Jadi di kampung gua doang namanya Medi. masih satu wilayah sih namanya Medi, mah kenal gua. Terus ada di mana lagi Kak? Apanya nih? Kalau misalkan ada cerita-cerita lagi masih ada aja nggak apa-apa. Masih banyak sebenarnya, sering sih gue bukan ditampakin sih, maksudnya mengalami di apa ya, kasih komunikasi notik lah gitu, dia nunjukin aku ada di samping kamu kayak gitu. Ada di samping iya kamu. kayak gitu, aku ada di samping kamu kayak gitu. Dia tuh kayak pengen deket deh itu, tapi gue nya nggak mau deket. Ya iyalah anjir, sama gitu ngapain deket-deket. Ya kayak gitu. Jadi kayak waktu itu di mana ya, pernah juga tuh lagi mau jalan ke mana ya, ini udah lama juga sih nih, dulu udah lama banget nih, waktu gue masih sekolah deh. Masih sekolah tahun 2009 deh kalau nggak salah. 2009. Iya 2009. Rumah gue tuh dulu masih di Jakarta tuh, Tegal Parang. Dulu tuh gue suka nonton acara, tau kan, di Trans TV itu anak-anak alay deh gitu kan. Gue nggak nyebut ya, Mbak Puput sendiri nyebut, gue cuma bilang anak-anak. Mbak Putri, ya. Mbak Puput yang terus ya. Anak-anak itu ya kan. Terus itu dulu kan masih banyak kebun-kebun juga kan daerah sana kan, belum semuanya gedung waktu masih tahun segitu. Terus jalanannya juga nggak seramai sekarang, nggak sebagus sekarang, nggak seterang sekarang juga, masih gelap. Rumah gue tuh pas banget di belakangnya gedung Trans TV. Udah, itu gue biasanya tuh gue nonton tuh sama temen-temen gue kan, bertiga berempat. Nah lagi waktu itu gue cuma berdua. Udah malam. Pulangnya malam. Tapi gue tuh suka ikut syutingnya itu dari sore, dari jam 3 sampai ya selesainya mereka ambil tag deh gitu kan. Ya. Lagi hari itu gue cuma berdua. Nah temen gue tuh dijemput. Jadilah gue jalan sendiri. Halo. Siapa sih? Iya, udah gue mana pakai heels ya kan, pakai baju rok ya kan, belum berhijab gue dulu. Udah pakai rok, pakai heels, sendirian pula. Udah gitu, gue kan males lewat jalan raya. Karenanya apa? Gue suka diklaksonin kan kalau jalan raya tuh. Teteo, sangkanya. Iya, disangkanya gue mangkal. Sangkanya anu dah. Iya, udah. Terus gue lewat jalur dalam, lewat gang-gang. Gang-gangnya itu masih gelap, masih banyak kebun. Iya, belum ada rumah-rumah kayak sekarang. Sekarang mah udah jadi parkiran kan tuh belakang Trans TV. Jalan kaki tuh gue masih ada pohon asem, masih ada pohon jamblang tuh kan, katanya pohon jamblang lebih serem kan tuh. Nggak tahu gue pohon jamblang kayak gimana bentuknya. Gimana ya bentuknya? Ya begitu dah. Sudah pokoknya dah serem. Nah, terus? Udah tuh di jalan tuh gue, kalau orang pakai heels kan ada suara dong. Keteplak. Kedel mana anjir. Udah gue jalan nih, berasa ada yang ngikutin nih di belakang. Gue berhenti, suaranya berhenti. Gue jalan lagi. Film banget sih anjir. Ada suara lagi. Di situ gue merinding banget, sumpah pengen lari. Pakai heels. Ntar kalau gue kedeol nggak lucu ya kan. Udah, terus gue jalan tuh, jalan cepet. Jalan cepet, makin cepet suaranya. Ikutin anjir. Terus gue bilang, aduh pengen pipis lagi gitu kan. Iya kalau udah takut kayak gitu gue pengen pipis. Udah terus bodo amat deh, udah gue nggak mikirin tuh gue pakai heels atau enggak, gue lari. Dan suaranya juga lari.
Terus gue langsung Anjir, perasaan ini lorong nggak habis-habis iya, kayak gitu, kayak jauh banget. ngikutin banget ya, dan rasanya lama gitu yang lewatin Rasanya itu ya. lama lewatin itu. Aduh gak nyampe-nyampe. Akhirnya tuh gue lari sekenceng-kencengnya, gue lari sambil merinding, sambil pengen nangis. Gue mau istighfar juga kayaknya mulut kaku banget gitu. Kalau Anjir, itu di Jakarta ya? itu di Jakarta. Udah sampai terakhir nih, udah mau sampai belokan, dia ketawa dong Anjir. gitu. Gue langsung gue bilang gitu. Terus udah kayak gitu gue langsung bener-bener lari, yang larinya di sono ada pos dan situ baru banyak orang. Tenang lah. Udah tenang. Kenapa kata dia, lu kenapa kata anak-anak gitu. Enggak kenapa-napa kata dia, ini gue tadi lagi jalan diikutin apaan kata dia gitu, mau kunti kata dia gitu. Iya mau kunti, paling di pohon asem. Udah tahu ya? Udah tahu. Lagi lu lewat situ kata dia, ngapa nggak lewat sono kata dia. Enggak, gue males lewat jalan raya. Udah tuh sampai di situ baru rame, baru banyak orang, baru terang gitu kan. Udah dari situ gak lagi mau lewat situ kalau sendiri. Ya iya anjir, udah tahu kejadian kayak gitu. Iya. Masih lewat situ, berani lu. Ya itu kan karena gue sendiri iseng. Iya sih, karena gitu sendiri kan. sih. Jadi kan pikir gue tuh mungkin lebih cepet lah kalau lewat situ. Ternyata bukan cepet. Malah zong ya. Malah jadi kayak terowongan hantu anjir. Serem banget sumpah. Itu kalau ingat-ingat kejadian itu tuh rasanya gue ngeliat tempat itu sekarang. Lu udah gak beda tahu banget lu ya. pada dulu Kayak gimana gitu ya. Lu sekarang enak, lu di sini udah jadi tempat kayak gini kayak gitu. Serem dah pokoknya. Mau nyobain nggak? Apain kagak lah. Nah, buat teman-teman nih yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk bunyiin loncengnya agar notifikasi saat kita upload itu sampai ke kalian. Itu nih, sekali lagi terima kasih banyak nih buat Mbak Puput yang udah menyempatkan waktu buat hadir di Chemistry pada malam hari ini. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih lagi Mbak sama-sama. Puput. Thank you Bang Ben, semoga Mohon maaf nih, jamuannya kayak gini doang. Gak apa-apa, santai aja. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di Chemistry selanjutnya. Assalamualaikum.